pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Siang Pak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran penerapan budaya positif di sekolah kita di SMK Negeri 1 Universitas Garawa. Bapak Ibu guru yang hebat, tentunya kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang akan kami laksanakan. Kalau selama ini saya sudah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan di calon guru penggerak selama 3 bulan, dan pada hari ini Bapak Ibu saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Di CGP itu ada 3 modul, dan di 3 modul ini ada 10 titik modul. Di modul 1 ada 4 titik modul, modul 1.1 sampai 1.4, dan demikian juga nanti di modul 2 dan modul 3 ya ada 10 titik modul semua. Dan pada saat ini kami sudah sampai pada titik modul 1.4 dengan judulnya adalah penerapan budaya positif. Tentunya di sini atas kesempatan dan izin tadi yang sudah saya sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah, saya mengucapkan terima kasih ya, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang akan mengikuti kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya ini mau mengajari Bapak Ibu, bukan ya. Berarti saya mengajari Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah hebat-hebat semua. Dan bahkan ini adalah sebuah interaksi yang sudah lama kita jalani ketika kita berada di lingkungan sekolah ya. Budaya positif tersebut menjadi kepribadian dan karakter yang sudah kita miliki. Oleh karena itu pada hari ini mungkin kita nanti akan lebih berkolaborasi secara aktif, bagaimana budaya positif tersebut akan menjadi bagian yang terus kita tingkatkan di dalam kegiatan pembelajaran kita bersama dengan anak didik, kegiatan kita bersama dengan Bapak Ibu guru, dan kegiatan kita yang sudah menjadi terpatri ya di dalam kehidupan kita setiap saat, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Jadi ini judulnya adalah penerapan budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, materi diseminasi penerapan budaya positif tersebut ada 6 bagian ya, ada 6 bagian. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta perubahan paradigma belajar. Kemudian adalah materi yang kedua, teori motivasi, dukungan dan penghargaan serta restitusi. Ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. 4, keyakinan kelas. Kelima, 5 posisi kontrol restitusi, dan 6 adalah penerapan segitiga restitusi. Yang perlu kita garis bawahi di sini nanti adalah bagaimana sekolah tersebut mau menyambut
dan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kadang kita melihat bahwa masih ada berita-berita, misalnya bahwa seorang guru punya kasus, seorang guru menghukum siswa di luar dari batasan-batasan. Nah, di dalam kurikulum Merdeka Belajar tersebut, tentunya trik apa yang dilakukan oleh guru, yang dilakukan oleh sekolah, bagaimana hal-hal tersebut tidak lagi muncul di kalangan para guru dan di sekolah. Ya, apa trik yang harus dimiliki oleh guru, apa trik yang dilaksanakan oleh sekolah sehingga kemungkinan hukuman yang sifatnya baik fisik maupun verbal tersebut tidak lagi merupakan budaya sekolah, ya, tidak lagi merupakan budaya sekolah. Jadi ini dia nanti adalah pertama adalah kita akan membuat keyakinan kelas, kemudian trik yang dibuat dan dilaksanakan atau menjadi perilaku seorang guru adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi saya berpikir bahwa kegiatan ini juga adalah sangat penting untuk kita pahami bersama-sama, ya, pahami secara bersama-sama. Dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, belajar di tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pembelajaran Pancasila. Maksudnya Bapak Ibu, pembelajaran yang terdiferensiasi itu adalah pembelajaran guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Kalau selama ini misalnya siswa kita katakan sebagai apa, tetapi di kegiatan kurikulum Merdeka Belajar, guru adalah sebagai desainer kegiatan dalam pemilihan model pembelajaran. Siswa yang lebih aktif di dalam kelas adalah pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, ini cobalah misalnya, ya, Anda adalah A dan teman Anda adalah B. Andai kan misalnya Anda ada sesuatu yang ada di dalam telapak tangan Anda. Anda adalah pemilik benda yang sangat berharga dan Anda mengepalkan tangan Anda tersebut. Anda berusaha untuk keras bagaimana kepalan tangan Anda tidak terbuka. Teman Anda adalah B, berusaha untuk membuka telapak tangan Anda itu. Ada dengan cara menggelitik, ada dengan cara memberi bujukan, rayuan, ada dengan cara memotivasi dengan cara yang lain. Ada juga dengan hadir hukuman. Maka pertanyaannya di sana adalah, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa dan apa alasan? Nah, misalnya Bapak Ibu ya, misalnya Pak Yudi ada sesuatu yang berharga di telapak tangannya dan Pak Masa berusaha untuk membuka kepalan tangan Pak Yudi tersebut. Pak Masa misalnya, sesuai dengan pertanyaannya, siapakah yang membuka kepalan tangan dari pemegang entah apalah itu yang dipegang, misalnya barang berharga. Tapi menurut saya di sini adalah yang berusaha untuk membuka kepalan tangan itu sendiri adalah orang yang memiliki kepalan tangan itu sendiri. Kenapa? Karena dia yang memegang kendali dari kepalan tangan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih ya. Sangat bagus jawabannya.
apakah ada juga jawaban dari Pak Yudi kira-kira kenapa Anda mau membuka dalam kepala tangan Anda di sini? Menurut saya di sini Pak, karena yang memegang kendalinya adalah saya sendiri karena kepala tangan saya sendiri. Tetapi ini tadi Pak Masa berusaha untuk membukanya, tapi saya tetap bertahan. Karena disebabkan karena di dalam telapak tangan saya ini adalah merupakan kepribadian saya sendiri. Tetapi yang seharusnya yang mengubah kepribadian saya sendiri itu bukan orang lain, tetapi saya sendiri. Kalau seandainya saya itu membuka ini, karena di dalam ini adalah ada harga yang sangat berharga. Terima kasih Pak Yudi atas jawaban yang diberikan pada pertanyaan pemantik tersebut. Nah, Bapak Ibu guru semua, andaikan misalnya anak didik kita ini sudah memiliki karakter yang sangat keras di dalam kegiatan pembelajaran, bagaimanapun hebatnya misalnya kita Bapak Ibu guru mau memarahi, memukuli, membentak, mengancam, mengkasari siswa, tetapi kalau sekiranya anak didik kita tersebut sudah bulat tekadnya, tidak mau dikontrol oleh orang lain, maka tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil untuk mempengaruhi anak-anak kita tersebut. Demikian juga dengan pada pertanyaan ini tadi, kita pun sekalipun kita menggelitik, sekalipun kita memarahi, sekalipun kita menghukum, maka tidak akan bisa berpengaruh. Lalu ini, menurut William Glasser, ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi Bapak Ibu guru semua, bahwa sehebat apapun kita misalnya mau mengontrol murid, kalau sekiranya murid tersebut tidak memberikan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain, maka tidak akan pernah menerima saran ataupun hal-hal yang baik yang akan kita berikan kepada dirinya. Kecuali kalau sekiranya pada saat tersebut si anak mau memberikan dirinya dikontrol oleh orang lain. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Salah satu segala usaha bisa dilaksanakan oleh guru untuk mengontrol murid adalah melalui bujukan atau penguatan positif. Bujukan atau penguatan positif. Kemudian oleh Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Itu ya menurut si Stephen, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Sebelum kita mau mengubah dunia, maka terlebih dahulu adalah merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Sebelum Anda didik memiliki karakter sebagaimana yang kita harapkan, maka energi utamanya adalah dari seorang guru tersebut. Ya, energi utamanya adalah dari seorang guru tersebut. Ya, tentu ini adalah berkaitan dengan sikap keteladanan yang ditularkan oleh guru dalam pembiasan hidup sehari-hari. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini Bapak Ibu dulu, bahwa paradigma stimulus respon itu adalah perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Itu adalah stimulus respon. Nah, pada pendekatan stimulus respon ini adalah bukan salah satu pendekatan yang akan kita gunakan di dalam
penerapan budaya positif di sekolah. Kenapa? Karena lebih didasarkan pada hukuman yang diberikan kepada anak didik. Selanjutnya itu adalah teori kontrol, ya, teori kontrol. Menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi itu adalah salah satu hal yang bisa digunakan adalah pendekatan teori kontrol melalui penguatan positif atau bujukan, ya, penguatan positif atau bujukan, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat makna disiplin, ya, makna disiplin. Di sini dikatakan bahwa disiplin sering dikaitkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya. Itu adalah merupakan salah satu alternatif terakhir dan tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, mengenai disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga orang yang kita disiplinkan tersebut cenderung merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena terkait dengan kepatuhan atau hukuman, ya, hukuman. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, atau untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Itu adalah tokoh pendidikan nasional Bapak Ki Hajar Dewantara. Untuk menciptakan disiplin sekolah yang tertib adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, ya, motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri, yaitu motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi untuk menciptakan siswa atau murid yang merdeka, maka hendaknya memiliki motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Jadi disiplin adalah kemampuan seseorang untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau selama ini Bapak Ibu, jadi kita katakan kepada anak didik kita, nah apa itu arti disiplin? Maka anak didik kita mengatakan bahwa disiplin itu adalah kemampuan seseorang untuk mentaati aturan yang telah dibuat. Jadi pemahamannya terkait dengan aturan, konsekuensinya adalah hukuman. Itu konsekuensinya adalah hukuman. Nah, dalam budaya positif, maka pengertian disiplin itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Mendasarkan pemahaman mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bukan atas dasar kepatuhan atau aturan, karena ada hukuman, ya, ada hukuman. Nah, apakah nilai-nilai kebajikan universal tersebut? Yang kita harapkan itu adalah menjadi karakter murid kita. Apakah itu nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan menjadi karakter, kepribadian, ciri khas yang sudah melekat dari dalam diri anak didik kita. Nah, inilah dia. Bagaimana nanti kita sebagai seorang guru bisa menanamkan nilai-nilai universal tersebut ke dalam karakter diri anak
didik. Peduli, ya. Anak didik kita harus peduli, harus rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik, hati bijaksana, belas kasihan, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, kegotong royongan, keteguhan hati sampai pada pengertian. Jadi ada sangat banyak Bapak Ibu ya nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan karakter anak didik kita yang kita harapkan, ya, yang kita harapkan. Sehingga disiplin positif tersebut bukan atas dasar hukum, bukan atas dasar aturan, tetapi sudah menjadi bagian yang merupakan tanggung jawab anak didik yang didasari pada pemahaman yang mereka miliki. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk pada materi yang kedua adalah teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini ya Bapak Ibu. Pertama, seseorang anak melakukan sebuah kegiatan dengan motivasi pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, motivasi ini adalah motivasi tingkat terendah. Ya, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang mempunyai motivasi perilakunya ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak bertanya? Nah, ini adalah motivasi yang paling terendah yang sangat tidak efektif dimiliki oleh seorang anak didik, yaitu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu motivasi pertama. Anak didik kita misalnya datang tepat waktu di sekolah karena motivasi takut dikenai hukuman, takut dibuat suatu hal yang menyakitkan dirinya. Itu misalnya. Di dalam penerapan budaya positif, maka ini adalah hal yang kurang bagus. Kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi yang kedua. Di sini seorang anak ini melakukan kegiatan agar mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Maka anak tersebut akan bertanya, apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan ketika saya patuh pada aturan tersebut. Seorang anak akan ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan. Jadi itu adalah motivasi yang kedua. Seseorang anak misalnya melaksanakan sebuah aturan, melaksanakan sebuah kegiatan karena motivasi ini. Motivasi ini ada bagusnya, ada juga kurang bagusnya. Ya, pada motivasi yang kedua ini lebih bagus daripada motivasi yang pertama tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling terendah dan bukan sebuah sikap yang harus dimiliki anak dalam penerapan budaya positif. Lalu bagaimanakah dengan motivasi yang ketiga? Nah, ini adalah motivasi yang ketiga yang kita harapkan ada pada diri anak didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, saya
ingin menjadi orang yang baik, yang bisa diteladani, menjadi unggul di dalam kegiatan saya di sekolah, maka dalam diri saya ini adalah saya menghargai diri sendiri. Saya ingin menjadi orang yang saya inginkan tersebut. Saya menginginkan saya ingin menjadi orang yang bisa berprestasi di sekolah. Misalnya saya seorang siswa ya. Itu. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi mereka adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, ya, bukan karena ingin dihukum, bukan karena pujian, bukan karena penghargaan, tetapi ini menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka bisa dan mampu menghargai diri sendiri. Andai kan misalnya Bapak Ibu, anak didik kita memiliki motivasi yang ketiga ini, mungkin kita Bapak Ibu guru tidak lagi sakit kepala memberikan teguran kepada sesama hati dan Yuliama. Karena ada nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka ingin menjadi orang seperti apa di dalam kehidupan mereka yang mereka inginkan. Itu. Ya, ada nilai-nilai internal yang berasal dari dalam diri seorang individu atau seorang siswa. Mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan, nilai yang mereka percaya. Dasarnya tadi adalah anak didik kita itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal, ya, nilai kebajikan universal. Nah ini dia, Bapak Ibu guru yang hebat. Bapak Ibu guru yang hebat. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita? Bagaimanakah cara kita Bapak Ibu guru untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal tersebut kepada anak didik kita di dalam kelas? Itu. Maka terciptalah nanti yang namanya budaya positif. Nah, selanjutnya kita akan melihat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu sudah paham yang disebut dengan hukuman dan konsekuensi, ya, hukuman dan jadi pemahaman kita sekarang ini, hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang telah melanggar aturan. Nah, di sini adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Itu adalah pengertian dari restitusi. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Atau restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, Bapak Ibu, di dalam restitusi ini nanti ada pada pembahasan selanjutnya bagaimana seorang guru bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi, menangani masalah anak didik yang beragam. Ya, kita melihat tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini tabel perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan restitusi adalah merupakan pilihan. Selanjutnya yang kedua adalah tidak nyaman untuk murid. Itu kalau hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Misalnya kita menghukum seseorang, maka sudah terbekas di otaknya, bapak ini pernah memukul saya, bapak ini sudah pernah memberikan saya kata-kata kasar. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak, tetapi kalau tindakan restitusi adalah menguatkan untuk murid, anak dalam jangka panjang. Ya, itulah restitusi, ya, memberikan penguatan kepada anak didik dalam waktu yang relatif panjang. Itu perbedaannya. Restitusi itu adalah salah satu alternatif untuk diterapkan dan dimiliki sebagai alat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya kalau ini ya, hukuman. Ini perlu kita ketahui dulu, identitas gagal itu adalah hukuman dan identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Itu. Selanjutnya hukuman itu adalah korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan, dan restitusi, korban mendapatkan ganti rugi. Itu misalnya kalau sekiranya terjadi ada hal yang tidak kita inginkan dan pihak lain mendapatkan kerugian misalnya, kalau bisa sebagai korban. Kemudian hukuman, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tetapi kalau restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Ya, itu restitusi. Loh, anak punya masalah, tetapi anak selalu mendapatkan hal yang baik. Kira-kira bagaimana itu restitusi itu nanti? Nah, itu Bapak Ibu, ya, itu pertanyaan dalam hati kita. Ini Pak Yudi ini pernah mendengar istilah restitusi di BK atau tidak? Tapi di dalam kurikulum baru ini, dalam program guru penggerak, itu adalah perangkat yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak dalam mengatasi perilaku anak didik yang bermasalah. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, itu kalau hukuman. Sama seperti tadi, motivasi yang pertama yang dimiliki oleh seorang anak adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, anak takut, maka dia taat pada aturan. Itu kalau hukuman. Kemudian konsekuensi, murid memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari seorang guru. Kalau konsekuensinya kita tetap masih di bawah pengawasan guru, ya, anak masih di bawah pengawasan guru. Dan selanjutnya kalau restitusi adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid belajar bertanggung jawab pada perilaku. Kemudian murid hukuman, murid anak membenci peraturan. Nah, itu. Kalau sekiranya yang lebih kita utamakan adalah hukuman, maka anak tersebut membenci aturan. Aturan. Ya, pusing katanya. Kalau sudah pusing,
bagaimanapun hebatnya seorang guru mau memberikan materi pelajaran, maka tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah dimengerti, karena hati sedang dalam masalah. Sisi seorang anak didik tidak nyaman. Kalau konsekuensi anak menghormati peraturan, tetapi kalau restitusi anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ya, itulah penerapan restitusi. Dan selanjutnya hukuman bersifat negatif, ya, bersifat negatif. Konsekuensi itu netral, ya, dan restitusi adalah positif. Jadi sangat berbeda sekali Bapak Ibu antara hukuman dengan restitusinya. Sangat berbeda sekali perbedaan antara hukuman dengan restitusi. Kita lihat ada masalah ini, bisa seperti ini. Dikomit aja batu. Kenapa ya? Kosnya ya? Safe. Halo. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ini juga adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kedua adalah kasih sayang. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima, meliputi hubungan koneksi sosial, ya. Dan ketiga adalah penguasaan atas kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat adalah kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan hidup manusia. Terkadang setiap anak yang berperilaku memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kelima kebutuhan ini. Maka sebagai seorang guru tentu kita harus tahu bahwa itulah kebutuhan seorang manusia. Lalu bagaimanakah anak tersebut misalnya mau mencari kebutuhannya tersebut, tentu berbeda-beda tindakan. Maka kita juga sebagai Bapak Ibu guru tentu ada pegangan, ada kekuatan yang kita miliki agar kebutuhan seorang anak didik tersebut selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki di sekolah. Ya, karena semua tindakan adalah memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas ini Bapak Ibu adalah kekuatan sebuah sekolah dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas adalah kekuatan sebuah sekolah dalam menerapkan budaya positif sekolah di sekolah. Bagaimanakah keyakinan kelas tersebut? Misalnya kita melihat, ya. Ini pertanyaan pemantik di atas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan bagaimanakah mewujudkan sebuah keyakinan kelas tersebut efektif? Ya, ini ada pertanyaan, ya. Jawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda? Mengendarai kendaraan beroda, ya. Mengapa kita menggunakan helm
saat mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pada pertanyaan pertama mungkin Pak Aroni bisa memberikan jawaban kepada kita mengapa kita harus menggunakan helm saat kita mengendarai kendaraan. Ya, baik, terima kasih. Jadi menurut saya di sini mengapa kita harus memakai helm pada saat kita mengendarai kendaraan? Itu pertama untuk menghindari dari dua hal. Ini cuaca dengan pertama cuaca dan kecelakaan. Kalau melihat cuaca kita untuk menghindari kita dari cuaca hujan atau cuaca panas kalau kita sedang jalan. Kemudian kalau yang kedua mengenai kecelakaan, kalau misalnya kita sudah memakai Silakan Pak. kalau kita sudah memakai helm, kalau kita mengalami kecelakaan, maka kita tidak terlalu terbentur misalnya dengan aspal atau dengan benda-benda yang bisa menyebabkan sesuatu. Jadi yang saya sebutkan adalah untuk melindungi tubuh kita, ya. Ini seharusnya diberikan kepada kita untuk melindungi diri kita dari segala kecelakaan dan cuaca. Baik, masih lanjut kamera kedua. Bisa digabung lagi. Nah, baik, jawaban dari Bapak Guru Hebat Pak Aroni Lauli SUD. Kenapa kita harus menggunakan masker? Pak Aroni mengatakan ini bukan karena aturan, ya, bukan karena aturan, tapi ini adalah masalah kesehatan. Ya, ini adalah masalah kesehatan. Jawaban tersebutlah yang merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang, bukan karena aturan, bukan karena hukuman. Ya, ini dari atas. Seseorang melaksanakan sebuah kegiatan karena ada keyakinan yang mereka yakini. Demikian pula nanti kita kepada anak didik kita, bagaimanakah anak didik kita tersebut memiliki keyakinan di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu adalah disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam mengembangkan atau membangun budaya positif di sekolah. Dan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila dan terwujudnya sekolah merdeka belajar. Ya, ada keyakinan kelas. Tujuan dari keyakinan kelas itu adalah pertama, timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid. Kedua adalah meningkatkan nilai-nilai kebajikan. Meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan dari keyakinan kelas. Tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas, murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kedua, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif. Ketiga, timbulnya pembelajaran yang harmonis antara guru dengan siswa. Dan keempat, adanya perubahan sikap dan perilaku murid setelah dijalankan. Dan kelima adalah keyakinan kelas sebagai hasil dari pembiasan budaya positif di sekolah. Itu adalah tolak ukur keberhasilan, murid bertanggung jawab, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan,
kemudian kegiatan yang harmonis antara guru dan siswa tercipta, dan keempat adanya perubahan perilaku sikap murid setelah menjalankan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sekolah atau di kelas. Pertama adalah keyakinan kelas tersebut bersifat lebih abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ini adalah berdasarkan pada hasil curah pendapat antara guru dengan murid. Keyakinan kelas ini harus disepakati bersama oleh murid. Merupakan nilai-nilai yang dihasilkan antara curah pendapat antara guru dengan siswa. Misalnya, anak-anak pada hari ini kita akan menuliskan ya, kira-kira apa yang menjadi keyakinan kelas di sekolah kita ini. Kemudian keyakinan kelas ini nanti adalah merupakan perilaku yang harus kita junjung tinggi, harus kita hargai. Kalau orang lain misalnya memberikan aturan kepada kita, kenapa aturan yang kita buat tidak bisa kita hargai? Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas misalnya bersama dengan murid menetapkan keyakinan kelas sesuai dengan rata-rata, itu adalah curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas ini Bapak Ibu ditandatangani oleh perwakilan siswa, misalnya ketua kelas, ditandatangani oleh wali kelas, ditandatangani oleh orang tua murid, dan disetujui oleh kepala sekolah. Karena keyakinan kelas tersebut merupakan ide gagasan yang muncul dari anak didik, maka seorang siswa akan lebih menghargai aturan yang mereka buat tersebut. Jadi ini adalah salah satu alat yang dibuat oleh guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Misalnya di sekolah kita ini, misalnya kita wali kelas berkoordinasi kepada bapak kepala sekolah, lalu bapak kepala sekolah memberikan kesempatan kepada kita. Hanya saja misalnya kita akan membuat spanduk baliho misalnya. Membuat spanduk baliho, kita tempel di atas dinding kelas, lalu setiap saat siswa akan membaca peraturan tersebut. Ini nanti adalah salah satu metode cara guru dalam menyelesaikan masalah bersama dengan siswa, ya, dengan penerapan segitiga restitusi, dengan teori kontrol, dan menempatkan murid sebagai seorang manajer. Itu misalnya. Nah, di sini sudah saya gores dan sudah kami gali ini bersama dengan saya di kelas 10 KTPH. Saya bertanya kepada mereka apakah kita butuh keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai yang harus kita miliki di sekolah ini, dan keyakinan kelas tersebut nanti adalah dasar kita berperilaku di lingkungan belajar di sekolah kita di sini. Kami menetapkan keyakinan kelas Bapak Ibu ada 6. Ya, sudah kami cetakkan ini. Pertama adalah kami selalu memulai pembelajaran dengan doa dan diakhiri dengan doa. Itu keyakinan kelas kami yang pertama yang telah kami sepakati. Kedua adalah sangat penting bagi kami untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, artinya tercipta budaya saling sopan santun. Dan
menjaga barang milik orang lain. Misalnya ada tertinggal, maka tidak boleh diambil, kita ingatkan dia. Itu adalah kesepakatan yang kedua yang telah kami sepakati di sana. Ketiga adalah kami meyakini bahwa datang tepat waktu di sekolah dapat terhindar dari banyak masalah. Itu keyakinan kelas kami di kelas 2 TPH. Keempat adalah belajar dengan sungguh-sungguh dapat membuat kami berhasil. Itu keyakinan yang keempat. Dan kelima adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan sesuai dengan petunjuk yang telah ditugaskan. Dan keenam adalah kami meyakini bahwa peduli dan bersahabat adalah sifat yang baik. Kami meyakini bahwa peduli dan bersahabat adalah sifat yang baik. Itu adalah keyakinan kelas yang telah kami buat di kelas 10 TPH. Hanya saja masih belum kami pampang di atas. Mungkin setelah ini nanti mereka sepakat akan membuat tulisan besar dalam bentuk baliho dan mereka akan memampang di atas keyakinan kelas tersebut. Ya. Kalau sekiranya nanti ada pertanyaan kita akan bahas bersama bagaimana kita itu mengenai keyakinan kelasnya. Nah, selanjutnya kita ke restitusi dan 5 posisi kontrol. Dalam menerapkan disiplin positif yang berpusat pada murid, ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan hukuman pada posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Itu yang hukumnya. Sisi negatif dari hukuman ini adalah siswa akan merasa gagal dan cenderung tidak percaya diri dan terbentuk jarak antara guru dengan siswa dan timbul rasa dendam. Ya, itu resiko atau sisi negatif dari hukuman. Kemudian misalnya guru akan berkata, patuhi aturan saya. Kamu saja selalu salah. Kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil adalah dengan cara sendiri, dengan menghukum. Tapi itu adalah sisi negatifnya tadi adalah terbentuk jarak antara guru dengan siswa, dan siswa akan merasa dendam apabila misalnya hatinya terus dan bisa itu. Mudah-mudahan si Williaman misalnya si Williaman. Ya, sudah anak kita yang sangat bandel sekalipun, tapi dengan penerapan keyakinan kelas ke depan misalnya anak kita tersebut bisa berubah dan memiliki kesadaran kita memiliki motivasi instruksi dalam belajar dan berperilaku di lingkungan sekolah kita. Kemudian tindakan kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, guru membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan selingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar ini ya. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu misalnya kalimat guru untuk membuat rasa bersalah. Itu adalah teori kontrol yang kedua. Posisi murid di sini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Kalau orang telah mengecewakan itu artinya hati siswa masih tidak nyaman di situ. Bapak capek-capek mengajari kamu, tapi sampai saat ini kamu tidak pernah mengerti. Ya, orang siswa masih menemukan solusi
atas masalah, ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman, ya, guru bertindak sebagai teman. Bagaimana guru sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, itu ya, menggunakan posisi sebagai teman. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, ya, ayo bantulah. Atau ayo nak kerjakan tugas demi ibu, ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi guru sebagai seorang teman. Bagaimana kalau bapak antar pulang? Kita melihat Bapak Ibu, kita melihat hal negatifnya, ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Kebesti lagi. Itu resikonya, ya. Negatif, ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau sekiranya murid dengan posisi teman kepada guru, posisi teman terhadap murid, maka seorang murid akan membeda-bedakan guru, ya. Ini guru ini baik, guru ini begitu. Guru ini mudah diajak dan guru itu berbeda. Ada perbedaan, ya. Ya, kalimatnya tadi adalah ayo bantulah demi ibu, ya. Ini gawat dan mendalam, ya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat posisi guru yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, artinya kita memantau, melihat murid, ya. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan-catatan, data-data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan dalam pengertian stimulus respon ini tadi adalah seseorang akan melakukan sebuah aksi apabila misalnya ada tindakan yang sifatnya hukuman kepada anak murid atau orang yang sedang kita pantau. Nah, pada posisi pemantau ini, murid tetap dibuat tidak nyaman. Misalnya, harus tinggal di kelas saat jam istirahat dengan mengerjakan tugas. Misalnya, ada guru siswa yang bermasalah karena dia tidak mengerjakan tugasnya, maka seorang pemantau akan mengatakan,
kamu tinggal di dalam kelas, kerjakan dulu. Atau kamu jangan cepat-cepat pulang hari ini, sampai jam 2 nanti baru pulang untuk mengerjakan tugas. Nah itu juga adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah posisi yang kelima ya, ini dia Bapak Ibu, adalah sebagai manajer. Itu posisi yang kelima adalah manajer. Pada posisi terakhir ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi dari waktu ke waktu tertentu kembali kepada kedua dari posisi tersebut. Artinya posisi manajer ini adalah posisi yang baik yang perlu kita terapkan di sekolah. Posisi manajer. Pada posisi manajer tersebut yang ada nanti ya, ada contoh nanti kita sebenarnya contoh ungkapan seorang guru dalam posisi sebagai manajer. Nah, seorang manajer akan berkata ya ini, apakah yang kita yakini? Kembali kepada keyakinan kelas. Saya akan mencoba membuka video bagaimana Masalah buka Pak, bebas ini. Jangan yang ada paspor itu ya. Apa? So koreksi berita. Namanya saya bukan itu yang muncul. Ayo menit. Ada sambungan. Tidak ada suara. Segitiga. Iya, percotaan. Sorry Bapak, tidak ada suara karena tidak bagus. Tidak ada speaker, tidak muncul. Masalahnya. Jadi di sini seorang guru bertanya kepada siswa dengan berkata, "Selamat pagi Titin, bagaimana kabarnya?" Lalu Titin berkata, "Baik Pak, saya baik saja." Selanjutnya guru berkata, "Saya mendengar kamu sedang dalam masalah, kamu terlambat masuk di sekolah." Bagaimana ya Bapak Ibu? Dari terdekat Siapa itu? Gimana itu mau video apa Pak? Bagaimana itu nanti kan ayat speaker. Nah, pada penyelesaian masalah ini Bapak Ibu, seorang guru akan bertanya kepada siswa ya, dan kemudian kembali kepada keyakinan kelas. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang baik terhadap dirimu sendiri, dan bagaimana kamu dengan keyakinan kelasmu? Jadi siswa nanti akan sadar bahwa ada keyakinan kelas yang telah ditetapkan, dan siswa akan sadar bahwa dia telah melanggar sebuah aturan dan peraturan yang telah ditetapkan bersama. Sehingga melalui penerapan keyakinan kelas dengan penyelesaian masalah, siswa akan
ya sadar dan tidak ada istilahnya Bapak Ibu siswa tertekan, siswa merasa tidak nyaman, siswa merasa dihukum. Tetapi restitusi adalah proses menciptakan murid agar murid tersebut sadar akan perilakunya dan mengembalikan murid ke dalam kelas dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya di sini guru bertanya, apakah yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apakah tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi artinya seperti yang telah kita ketahui tadi bahwa restitusi itu adalah memberikan penguatan kepada anak didik sekalipun anak didik tersebut memiliki masalah atau karakter tidak sesuai dengan aturan sekolah. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur murid. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Ya, kita membimbing murid agar murid bisa mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Seorang manajer dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekati kepada murid. Ya. Seorang manajer tidak perlu marah, tidak perlu meninggalkan suara, apalagi menunjukkan jari-jarinya ke murid, atau berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tanpa sedih sekali akan perbuatan murid. Tapi ya, itu ya. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini percakapan di atas misalnya Bapak Ibu. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapakah sekolah kita dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan dengan siapa untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik itu bisa dilakukan apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah. Saya dibilang, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya akan cari usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Misalnya, dengan keyakinan keras, itu adalah pengajaran diri kepada siswa agar bisa kembali dan memiliki karakter yang lebih kuat. Jangan ketika ada misalnya siswa yang bermasalah, lalu guru dengan karakter yang sudah menjadi miliknya selama ini, ada guru masuk, ada siswa bersalah dalam datang misalnya, lalu guru tanpa bertanya, lalu dengan kata-kata kasar misalnya, atau misalnya guru dengan tindakan yang sangat agresif memukul, itu sudah tidak sesuai di dalam pembelajaran kurikulum. Nah, bagaimanakah kita bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut? Ya, ini dia adalah dengan cara segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Bagaimana saja segitiga restitusi tersebut? Pertama adalah ada 3 langkah di dalam kegiatan segitiga restitusi. Langkah pertama adalah guru menstabilkan identitas. Kenapa ya? Sorry. Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melaksanakan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Pada saat pertama tadi Bapak Ibu, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan.
Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita inginnya menjadi reflektif, maka kita harus menanyakan keyakinan si anak dengan cara menanyakan berikut. Artinya Bapak Ibu, ketika ada anak yang gagal, ada anak yang bermasalah, maka tindakan apakah yang dilakukan oleh seorang guru tersebut? Ya, maka tindakan kita di sana pertama adalah kita menstabilkan identitas. Jangan kita pojokkan siswa dulu. Jangan kita masuk ke ranah kesalahannya. Lalu bagaimanakah sikap kita? Seperti pada video yang sudah saya buat, misalnya pertama saya akan bertanya kepada si anak, kemudian saya akan memberikan dia sebuah yang bisa memberikan perasaan senang kepadanya. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya berbuat salah itu masih ada anak yang lain juga yang berbuat salah. Manusia tidak ada yang sempurna. Misalnya kemungkinan jawaban si anak adalah ya Pak, masih ada juga teman-teman saya yang berbuat dan sering salah. Lalu kita tanya kepada anak tersebut, nak, apakah itu adalah nilai-nilai yang kamu yakini, dan apakah itu merupakan, apakah kamu sudah menjadi orang yang baik terhadap dirimu sendiri saat ini? Nah, jadi kita memberikan kesadaran secara halus kepada diri anak didik tanpa pukulan, tanpa kata-kata yang sifatnya kasar, yang memojokkan siswa. Ya, itu orang guru di sana berkata masih ada juga siswa yang berbuat seperti itu. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi misalnya siswa mau menjawab, ya Pak, ada juga teman-teman saya atau masih banyak juga teman-teman saya yang berbuat seperti itu. Lalu jawaban kita Bapak Guru bukan memarahinya, tetapi kita memberikan kalimat yang lebih baik dan persuasif kepada murid. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dalam penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tentu akan lebih sulit melakukan restitusi bila anak berbuat salah terus fokus pada kesalahan. Artinya ketika anak tidak nyaman di dalam kelas, tetapi kita akan mengajar karena ada benturan tadi kepada Bapak Ibu guru, benturan kepada aturan yang telah dimiliki oleh sekolah, maka anak tidak nyaman di dalam kelas. Bagaimana kita menciptakan agar anak itu nyaman di dalam kelas? Maka pertama adalah kita menstabilkan identitas itu. Nah, kita bertanya kepada anak, kemudian kita berikan pemahaman kepadanya. Kan masih ada juga orang yang bisa berbuat seperti itu. Kemudian kita akan menanyakan apakah itu adalah nilai-nilai yang kamu yakini, dan apakah Anda sudah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri saat ini. Ada 3 alasan Bapak Ibu kenapa kita harus menstabilkan identitas. Yang pertama adalah rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama, ya. Rasa bersalah menguras energi, rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua adalah ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Dan ketiga ada perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa depan. Jadi ada 3 hal kenapa kita mempergunakan ketiga restitusi pada penyelesaian masalah siswa. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini yang terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan murid. Nah, setelah siswa setelah siswa melaksanakan menstabilkan identitas, maka guru bertanya kepada siswa, ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah itu kan, bagaimana kalimat tersebut kalau sekiranya kita bilang sama siswa? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, ada interaksi komunikasi yang lebih efektif antara guru dengan siswa. Atau misalnya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling berharga buatmu. Misalnya ada dua siswa yang sedang berkelahi, lalu kita bilang sama dia, padahal kamu masih bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seolah siswa merasa senang. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru lagi. Dalam hal ini kita sebagai bapak guru bukan mengiyakan sikap salah tersebut kepada siswa, tetapi kita memberikan kesadaran kepadanya agar bisa menemukan solusi apa yang bisa dibuat setelah masalah dilakukan. Dalam validasi tindakan, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasan melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Menanyakan keyakinan. Itu bagian ketiga adalah teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita misalnya telah memvalidasi tindakan yang salah, langkah pertama dan langkah kedua telah kita laksanakan kepada anak didik tersebut, kita masuk pada bagian langkah yang ketiga pada segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Ya. Pertanyaan baru ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi sebelumnya tadi kalau kita misalnya mempergunakan cara ini untuk cara yang baik untuk kita dalam penyelesaian masalah siswa, maka pertama adalah kelas sudah memiliki keyakinan kelas. Ya, ada nilai-nilai yang dibuat di dalam kelas tersebut dan dihargai oleh anak di dalam kelasnya. Jadi kita akan kembali kepada keyakinan kelas ya. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Tanya, apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apakah Anda meyakini nilai-nilai yang sudah dibuat di dalam kelas? Apakah perilaku tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelasmu? Dan apakah Anda sudah menjadi orang yang baik? Jadi dengan kembali kita kepada keyakinan kelas yang telah dipegang oleh anak didik sebagai nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam kelas, maka anak didik tersebut akan sadar dan bertanggung jawab pada perilaku yang dibuatnya.
Nah ini contoh di atas adalah penerapan segitiga restitusi dengan posisi teori, kontrol, dan menempatkan guru sebagai seorang, menempatkan ya siswa sebagai manajer. Artinya sebagai manajer di sini adalah siswa bisa mencari solusi, jalan keluar, dan bertanggung jawab pada apa yang mereka hadapi atau masalah yang sedang mereka hadapi. Guru bertanya, "Selamat pagi nak, bagaimana kabarnya?" Siswa, "Selamat pagi Pak, kabar saya baik saja." Kemudian guru bertanya, "Kemarin Bapak mendengar dari guru mata pelajaran kamu terlambat masuk di kelas. Alasan apa?" Kemudian siswa berkata, "Ya Pak, benar. Seperti begitu saya terlambat masuk sekolah karena saya terlambat bangun." Lalu guru berkata, "Sekolah kita masuk jam 7.30. Kamu datang jam berapa?" Siswa berkata, "Saya datang jam 8 Pak." Guru berkata, "Oke nak, masih banyak siswa yang seperti begitu. Lalu sudah tidak ada yang sempurna." Anak berkata, "Ya Pak, kemarin juga saya masih banyak teman-teman yang terlambat datang di sekolah." Seolah kita berpihak kepada perilaku si anak. Kemudian guru berkata, "Apakah itu nilai-nilai yang kamu yakini nak? Apakah saat ini kamu menjadi orang yang baik pada dirimu sendiri?" Nah itu berarti anak sudah mulai sadar ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat. Kemudian saya berkata, "Tidak Pak, terlambat itu adalah sesuatu yang tidak baik." Guru, "Namun bagaimanakah dengan nilai-nilai yang kamu yakini di kelas?" Siswa berkata, "Pak, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab pada diri sendiri dan disiplin waktu, datang tepat waktu di sekolah dan berusaha untuk tidak terlambat lagi." Jadi kita setelah memvalidasi tindakan, menstabilkan identitas, dan kemudian tindakan guru adalah masuk pada keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian guru berkata, "Baik, lalu bagaimana hal itu bisa terjadi?" "Saya akan bangun lebih awal Pak, dan saya akan bunyikan alarm untuk mengingatkan saya bangun sehingga saya tidak terlambat lagi masuk di sekolah." Guru berkata, "Bagus, titik, kamu bisa kembali ke kelasmu dan tetap pertahankan sikap disiplin dan tanggung jawab pada diri sendiri." Maka saya berkata, "Baik Pak, terima kasih." Jadi di sini Bapak Ibu pada penyelesaian masalah siswa pada penerapan segitiga restitusi dan teori kontrol menempatkan guru sebagai siswa sebagai seorang manajer, tidak ada tekanan sedikit pun kepada siswa, tetapi suatu proses mengembalikan siswa kepada kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya ini adalah hal yang baru misalnya untuk kita terapkan, sedikitnya sulit. Kenapa sulit? Nah, bagaimanakah kita bisa memahami teori kontrol dengan segitiga restitusi dan menempatkan siswa sebagai seorang manajer tersebut adalah merupakan hal yang baru. Kalau sekiranya langkah-langkah, mungkin saja selama ini kita Bapak Ibu guru sudah melaksanakan, tapi belum tersurat ya, sudah tersirat ya. Saya melihat juga Bapak Ibu kalau sekiranya menyelesaikan masalah selama ini, saya melihat bahwa Bapak Ibu adalah seolah dengan langkah-langkah seperti ini di atas. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau sekiranya langkah-langkah tersebut adalah merupakan budaya yang sudah berakar mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang di sekolah kita untuk kita terapkan. Sehingga sekolah kita adalah tidak akan pernah berbenturan dengan pihak-pihak lain. Sekolah kita tidak akan berbenturan dengan pihak lain atau ada laporan seperti ini menghardik siswa dengan nada kasar, ini menegur siswa dengan hukuman, ini dengan itu ya. Dengan penerapan segitiga restitusi yang berdasarkan pada keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan curah pendapat antara guru dengan siswa. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah materi saya ini.
atas perhatian Bapak Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih memberikan kita kekuatan dan pemahaman dalam menerapkan budaya positif kita di sekolah. Dan selanjutnya nanti kalau sekiranya ada tanya jawab, kita kembalikan kepada moderator. Ya, demikian. Saya ucapkan terima kasih ya. Salam hebat Bapak Ibu guru semua. Baik, terima kasih pemateri yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan sebelum baca ya, materi yang sangat luar biasa bisa membangun motivasi guru dan siswa di lingkungan belajar, dan tentunya untuk menyempurnakan beberapa materi yang sudah disampaikan tadi. Saya yakin bahwa seluruh peserta yang hadir pada saat ini masih memiliki beberapa pertanyaan, pernyataan atau beberapa saran yang bisa membangun, sehingga materi yang sudah disampaikan ini benar-benar bermanfaat di lingkungan belajar siswa dan juga kita sebagai guru di mana kita berada. Untuk itu, kepada pemateri kami ucapkan banyak terima kasih, dan mari kita berikan aplaus kembali kepada Bapak Edi Dekade. Hari ini kita akan menetapkan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ini sangat penting kepada kita sebagai kekuatan kelas kita dalam melaksanakan kegiatan belajar dan berperilaku, dan sebagai pedoman kepada kita agar Anda bisa sukses dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah kita SMK Negeri 1 Municipal LOA. Ya. Jadi itu adalah hari ini kita akan menetapkan nilai-nilai keyakinan kelas. Ya, nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh sama Bapak di sini nilai-nilai dari keyakinan kelas tersebut. Ya. Ada penghapus kita ya. Ini dan judulnya adalah nilai-nilai keyakinan kelas. Kelas 10 ATPA 1. Apa contohnya nilai-nilai keyakinan kelas itu? Misalnya, saya meyakini dengan menghormati orang lain dan diri sendiri, maka saya bisa menjadi orang yang baik dan berkarakter. Nah, ini contoh adalah salah satu dari nilai-nilai keyakinan kelas. Saya meyakini dengan menghargai seseorang dan orang lain, maka saya menjadi orang yang baik dan berharga di mata orang lain. Kemudian kita cari lagi apa nilai-nilai yang membuat kita bisa baik ya, dan mendukung perilaku kita, sehingga kita ini tidak sebentar dipanggil, hari ini siswa dipanggil, besok lagi dipanggil, ada yang berkasus. Itu karena bukan karakter kita itu, maka kita tetapkan apa yang menjadi karakter kita yang baik, yang berharga, yang mendukung program kegiatan Anda untuk belajar, bisa menjadi siswa yang bisa dicontoh, siswa yang berkarakter, siswa yang bisa diteladani. Nah, itu kita ini adalah akan menjadi siswa yang bisa dicontoh,
diteladani, memiliki karakter, dan kalau misalnya nomor satu di bidang pendidikan, nomor satu di bidang pengetahuan. Maukah anak-anak saya seperti itu? Mau. Lah harus mau itu dan kita adalah contoh bisa diteladani dan unggul dalam pengetahuan. Nah hari ini ya kita akan meletakkan nilai-nilai keyakinan kelas, khusus dulu kelas 10 ATP.